Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN kelas 03 PPKN 01. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi Pancasila yang diambil oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD FH. Dalam video ini kami akan mewawancarai 3 narasumber berbeda dengan umur yang berbeda-beda yang akan dilakukan oleh ketiga teman saya, Ahmad Hirazi, Angga Yohanda, dan juga Ibnu Sabilillah. Dalam video ini, kami akan mewawancarai 3 narasumber yang berbeda dengan umur yang berbeda untuk mengetahui apa yang mereka ketahui tentang demokrasi dan demokrasi Pancasila. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga Yohanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Yohanda, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita untuk memenuhi tugas demokrasi Pancasila yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Baik, langsung saja kita perkenalkan untuk narasumber yang pertama kita. Nama saya Fahmi. Usianya berapa? Usia saya saat ini 32 tahun. 32 tahun. Untuk pekerjaannya nih? Pekerjaan saya di bidang elektrik. Baiklah, pertanyaan yang pertama nih. Menurut Fahmi, demokrasi itu sendiri apa sih? Demokrasi ya. Demokrasi menurut saya itu sistem kedaulatan ya di negara Indonesia yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat untuk rakyat. Oke. Baik. Kalau misalkan demokrasi Pancasila itu sendiri, menurut kami bagaimana? Demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila adalah semua nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan masyarakat harus mentaati. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Menurut Fahmi, kedaulatan rakyat itu seperti apa sih? Kedaulatan rakyat, menurut saya kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat melalui sistem pemilihan. Oke, baik. Kalau untuk kebebasan berpendapat, menurut Fahmi bagaimana? Kebebasan berpendapat ya. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat. Seperti itu. Oke, baik. Baiklah, pertanyaan terakhir nih. Menurut Fahmi sendiri, tantangan dari sistem demokrasi itu sendiri atau negara demokrasi itu seperti apa sih? Tantangan demokrasi itu meliputi sistem ya, seperti masih banyaknya korupsi, orang bebas mencaci. Oke. Banyak orang yang masih menghakimi satu sama lain gitu. Oke. Berarti lebih tepatnya ke masih banyak yang pelanggaran HAM. Iya, masih banyak yang melanggar. Oke, baik. Ya, itu sekian hasil wawancara bersama narasumber kami ya dari masyarakat umum. Bahwasanya masyarakat umum pun bisa dapat menilai mengenai demokrasi itu seperti apa, demokrasi Pancasila itu seperti apa, dan tantangan dan sebagainya itu seperti apa. Terima kasih kepada saudara Fahmi sudah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada narasumber nomor 2 kita, yaitu dengan Bapak siapa namanya? Pak Rion. Pak Rion. Ya. Pak Rion sebelumnya umur berapa ya? Mohon maaf ya. Saya usia 35 tahun. 35 tahun dengan background? Dengan background saya saat ini seorang guru dan sedang menempuh pendidikan untuk S2. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mempunyai beberapa pertanyaan nih pada Pak Rion nih. Pertanyaan yang pertama adalah apa sih yang Pak Rian ketahui tentang demokrasi? Oke, pertanyaannya berat ya. Iya. Tapi saya coba untuk menjawab untuk apa itu demokrasi yang saya ketahui. Demokrasi yang saya ketahui itu adalah sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan di mana menjadikan rakyat sebagai acuan dan sebagai tujuan utama.
di mana pemerintahan demokrasi itu adalah pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 nih, apa sih dengan yang Pak Rian ketahui tentang demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia ini? Oke, yang Dan kedua ini berikan contohnya apa? demokrasi Pancasila ya. Untuk demokrasi Pancasila sendiri yang saya pahami ini berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain. Demokrasi Pancasila artinya menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Artinya pemerintah itu melihat setiap nilai yang ada pada setiap sila itu harus diterapkan. Misalnya dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas pemerintah kita sudah menetapkan bahwasannya setiap warga negara Indonesia itu harus beragama. Tidak ada ateisme di sini, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan. Maka penerapannya harus begitu. Contoh lainnya adalah misalnya adalah sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi ini menekankan bahwasanya setiap rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama dari sisi perekonomian, di mana mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan penghidupan yang sejahtera sesuai dengan amanat undang-undang negara kita. Ya. Rick, untuk pertanyaan ketiga nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang kedaulatan rakyat Indonesia? Kedaulatan tentang rakyat Indonesia. Oke, kedaulatan rakyat Indonesia dalam pemerintahan kita, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, setelah reformasi, di mana memang kalau kita melihat sejarahnya, justru kedaulatan rakyat itu benar-benar diterapkan secara lebih baik. Kenapa saya katakan lebih baik? Sebelum reformasi tentu pemilihan presiden misalnya dan wakil presiden itu ditentukan oleh DPR. Sedangkan setelah reformasi, penentuan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu di tangan rakyat sepenuhnya. Artinya kita yang memilih, kita yang mencoblos, kita yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Dan ini adalah bukti bahwasanya negara kita itu semakin baik dari sisi demokrasi, di mana menjadikan rakyat itu sebagai penentu ya akan dibawa kemana bangsa ini melalui pemimpin-pemimpin yang mereka pilih, seperti itu. Kemudian apa sih yang Bapak ketahui tentang kebebasan berpendapat di Indonesia ini? Oke. Ini kebebasan berpendapat ya. Lagi dan lagi kalau kita flashback lagi di mana sebelum reformasi dan setelah reformasi, kebebasan berpendapat pada saat ini yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu sudah jauh lebih bebas ya. Sebelum reformasi tentu kita memiliki keterbatasan dalam hal untuk kemudian berpendapat, menyuarakan pendapat dan seterusnya. Maka yang sering dilakukan oleh rakyat Indonesia adalah ketika merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan ataupun tidak puas dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka mereka akan turun ke jalan, melakukan aksi, demonstrasi, dan seterusnya. Setelah reformasi, tentu kebebasan berpendapat itu masih ada yang menggunakan dengan sistem dengan aksi, demonstrasi, dan seterusnya. Tapi kalau melihat sekarang di era digital saat ini, kebebasan pendapat rakyat Indonesia itu cenderung pada media sosial, ya. Tapi ini juga menjadi plus dan minus. Kenapa saya katakan plus dan minus? Banyak netizen ataupun kemudian rakyat Indonesia itu berpendapat sangat bebas di sosial media, tapi tidak mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Statement yang dia berikan cenderung provokatif, cenderung kemudian sara, memecah belah, dan seterusnya. Nah, ini terkadang menjadi masalah buat rakyat Indonesia saat ini. Tapi kita juga mensyukuri bahwasanya sekarang justru kita lebih terbuka terhadap informasi. Informasi kita dapatkan tidak hanya pada saluran televisi, lalu kemudian melalui koran, tapi kemudian melalui sosial media, baik itu kemudian Instagram, TikTok, Twitter, dan banyak sosial media yang sekarang sudah digunakan untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan saat ini saya rasa rakyat Indonesia dibutuhkannya adalah kebijaksanaan dalam berkata, bertindak, dan juga menyuarakan pendapat mereka, aspirasi mereka melalui sosial media. Itu yang harusnya dilakukan oleh rakyat Indonesia saat itu. Kemudian kembali kepada pertanyaan terakhir, apa sih yang Pak Rian ketahui tentang tantangannya dalam berdemokrasi itu seperti apa? Oke. Tantangan dalam berdemokrasi yang saya pelajari dan juga apa yang saya lihat fenomena yang saat ini terjadi, pertama adalah bijak dalam berkata,
bijak dalam menuliskan pendapat, kata-kata yang kita ingin sampaikan, dan tentunya adalah kedewasaan kita untuk lebih melihat segala sesuatu itu jangan FOMO gitu. Tapi biarkan semua sesuatu itu kita lihatnya secara komprehensif, secara menyeluruh, jangan ikut-ikutan ya. Yang paling penting lagi adalah memastikan apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Iya. Oke, itu saja dari narasumber kedua kita. Kita akan lanjut kepada Bang Ibnu. Saya sebagai mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN, saat ini saya berada di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang dengan tugas wawancara demokrasi Pancasila yang diampu oleh Herdi Wismanjaya, SPDMH. Saya saat ini bersama dengan siapa? Nama saya Putri Alifia Inati, biasa dipanggil Putri. Oke, De Putri. Sebelumnya pernah ikut berdemokrasi nggak? Pernah. Pernah. Nah, menurut De Putri, demokrasi itu apa sih? Menurut saya, demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kan itu kalau itu demokrasi ya. Kalau demokrasi Pancasila gitu. Menurut saya, demokrasi itu sistem pemerintahan yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Kan tadi yang disebutin demokrasi Pancasila nih. Nah, kalau Pancasila kan ada yang namanya kedaulatan rakyat ya. Nah, kedaulatan rakyat itu menurut kamu gimana sih? Menurut saya, kedaulatan rakyat itu segala sesuatu ada di tangan rakyat. Oh, jadi gitu ya. Iya. Kalau menurut kamu tantangan dalam berdemokrasi nih? Menurut saya, tantangan dalam berdemokrasi itu ilmu yang kurang merata dan masyarakatnya yang terkadang cuma ikut-ikutan. Nah, kalau itu kan tadi tantangannya ya. Kalau menurut kamu berkebebasan pendapat nih seberapa penting sih dalam berdemokrasi? Menurut saya sangat penting karena kebebasan berpendapat itu bagian dari demokrasi itu tersebut. Makasih. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya, Ahmad Gunazi, Angga Yohanda, dan juga Ibnu Sabilillah. Terima kasih juga untuk narasumber kami yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah kami, teman-teman saya, melakukan wawancara kepada 3 narasumber itu adalah mereka paham dan tahu apa itu demokrasi dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, saya harapkan video ini menjadi bermanfaat bagi khalayak umum dan juga bermanfaat bagi kami sendiri. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah melakukan wawancara, para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara, dan juga dosen pengalaman kami, Bapak Herdi Wismanjaya, SPD 4. Terima kasih.